Oke, kita tekan lagi buy market ya. Nah, muncul lagi ya, dana tidak mencukupi. Nah, itu artinya ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas hubungan ya antara leverage, margin call dan juga stop out dalam trading forex ya. Nah, ini merupakan materi lanjutan ya guys ya, dimana di video sebelumnya kita udah membahas hubungan antara spread, pips dan lot ya. Nah, kali ini kita akan bahas hubungan antara leverage, margin call dan juga stop out. Oke, di sini langsung aja ya guys ya. Kita mulai terlebih dahulu dari leverage ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan leverage dalam trading forex? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, leverage itu adalah sebenarnya modal yang dipinjamkan oleh broker forex supaya kita itu bisa trading di broker forex tersebut ya. Artinya ya, kalau kita pinjam, maka modal tersebut sebenarnya itu bukan milik kita ya. Dengan leverage ini kita bisa open posisi dengan lot yang kita inginkan. Nah, di sini saya rasa teman-teman itu pasti masih kurang paham ya apa yang maksud dengan leverage. Nah, kita akan coba langsung bahas aja ya. Dalam trading forex ya, itu ada yang namanya ukuran dagang ya, atau biasanya teman-teman itu sebut dengan lot ya. Kalau misalnya teman-teman itu buka MetaTrader 4 ya ataupun MetaTrader 5, biasanya teman-teman itu kan suka open posisi tuh ya, misalnya dengan lot 0,1 ya ataupun lot 0,5, 0,01 ya dan sebagainya. Nah, itu adalah ukuran dagang ya dalam trading forex. Nah, pada dasarnya kalau misalnya teman-teman itu ingin open posisi satu lot ya dalam trading forex ya, maka teman-teman itu harus memiliki saldo atau uang sebesar 100.000 US dollar. Nah, 100.000 US dollar itu kalau dirupiahkan itu saat ini sekitar 1,5 miliar guys ya. Kemudian ya, kalau misalnya teman-teman itu mau open posisi 0,1 lot, maka kalian harus punya modal sebesar 10.000 US dollar. Atau kalau dirupiahkan saat ini sekitar 150 juta rupiah. Sementara untuk open posisi 0,01 lot, maka modal yang harus kalian miliki itu adalah 1000 US dollar ataupun 15 juta rupiah. Nah, pada dasarnya itu adalah minimal modal supaya teman-teman bisa membuka ukuran dagang ataupun lot-lot yang udah saya sebutkan tadi. Kemudian muncul pertanyaan, "Bang, kenapa modal saya 100 dolar tapi saya bisa open posisi 0,1 lot?" Nah, disitulah pentingnya peran leverage ini guys ya. Fungsi dari leverage ini adalah melipat gandakan modal kita. Nah, pasti teman-teman udah sering lihat lah ya leverage yang disajikan dalam broker forex ya. Misalnya di broker Agnes ya. Agnes itu menyajikan leverage hingga 1 banding tanpa batas. Ada juga ya di broker FBS itu maksimal teman-teman bisa mendapatkan leverage 1 banding 2000 ya. Kemudian di beberapa broker lain juga hanya menyediakan hingga 1 banding 1000 aja. Nah, bagaimana sistem ataupun cara kerjanya Bang? Ya, jadi cara kerjanya itu simple guys ya. Kalian tinggal kalikan aja ya modal kalian saat ini ya dengan leverage yang kalian butuhkan. Ya, misalnya teman-teman saat ini ketika membuka akun trading itu memilih leverage 1 banding 500 ya. Sementara modal yang kalian depositkan itu sama dengan 200 dolar. Nah, kalian tinggal kali aja nih. Nah, misalnya modal kalian tadi 200 dolar ya, kemudian kalian pilih leverage 1 banding 500. Artinya modal 200 dolar kalian ini itu kalian kali dengan 500 guys ya, seperti ini. Maka dapatlah hasil 100.000 US dollar ya. Ini adalah modal kalian setelah teman-teman itu menggunakan leverage 1 banding 500 tadi. Nah, setelah teman-teman udah punya modal sebesar 100.000 US dollar ini ya, maka kita kembali ke rumus ukuran dagang ini guys ya. Kalau kalian punya modal 100.000 US dollar ya, maka teman-teman itu seharusnya sudah bisa open posisi menggunakan 1 lot ya. Nah, oke, udah terjawab ya guys ya. Itulah kenapa
misalnya teman-teman itu cuma punya modal $100, $200, $300, tapi kalian tetap bisa open posisi satu lot. Nah, itulah fungsi dari leverage ini. Selanjutnya kita kasih contoh kedua ya, supaya teman-teman itu makin paham. Ya, katakanlah modal kalian itu cuma $50. Kemudian kalian pilih leverage 1:1000. Nah, kira-kira berapa lot sih ataupun ukuran dagang berapa yang bisa teman-teman buka? Modal kalian tadi $50 ya, kemudian kalian pakai leverage 1:1000, maka modal kalian kali 1000. Nah, maka hasilnya adalah $50.000. Itu adalah modal kalian saat ini. Nah, kalau misalnya kita kembali ke ukuran dagang tadi ya, untuk membuka satu lot kan itu minimal modalnya kan $100.000 ya. Sementara saat ini modal kalian setelah dikali dengan leverage itu hanya $50.000 saja. Nah, artinya maksimal lot yang bisa teman-teman buka adalah 0,5 lot ya. Berarti kalian di sini tidak bisa open posisi menggunakan satu lot guys ya. Kalau kalian tetap maksa ya open posisi menggunakan satu lot, maka nanti akan ada muncul tulisan saldo ataupun dana Anda tidak cukup di MetaTrader yang kalian gunakan. Nah, kemudian ya kita akan coba cari tahu ya guys ya, kira-kira modal berapa sih yang cocok kalau misalnya teman-teman itu mau open dengan lot sekian ya, dan juga dengan leverage sekian. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari website investing ya guys ya. Nah, saat ini saya udah ada di website investing.com ya. Jadi di sini kita ingin cari tahu nih ya, kira-kira modal berapa sih yang bisa kita gunakan untuk bisa membuka ukuran dagang yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini itu ada beberapa elemen ya. Ada mata uang akun ya, ini nggak perlu kita ubah. Kemudian pasangan mata uang sebagai contoh aja ya. Ini kita gunakan Euro USD. Kemudian harga konversinya ini kita biarkan aja. Yang kita ubah adalah rasio margin ataupun leverage ya. Kemudian ukuran dagangnya. Nah, ukuran dagangnya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau 1000 seperti ini guys, itu artinya ukuran dagangnya adalah 0,01 lot ya. Kalau nolnya kita tambah menjadi 10.000, maka kembali seperti ini ya. Itu artinya ukuran dagangnya adalah 0,1 lot ya. Nah, kemudian kalau misalnya ukuran dagangnya ini kita tambah lagi nolnya yang menjadi 100.000, maka ukuran dagangnya ini adalah 1 lot ya. Oke, paham ya guys ya? Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menggunakan leverage ya 1:100 ya. Kemudian kita mau open posisi satu lot ataupun ukuran dagang $100.000 ya. Maka berapa sih modal yang kita butuhkan? Nah, kita tinggal klik aja hitung. Nah, maka akan muncul modalnya di sini guys ya. Jadi, untuk membuka perdagangan sebesar satu lot dengan leverage 1:100, maka modal minimal yang kita butuhkan adalah $1.000. Nah, kalau misalnya leverage-nya ini kita ubah ya, katakanlah kita menggunakan leverage 1:400 ya, maka tentu modal yang kita butuhkan itu jauh lebih kecil ya. Coba kita klik hitung. Nah, jadi dengan leverage 1:400 ya, kalau kita mau open posisi satu lot, maka kita hanya perlu modal $250 saja. Jadi dengan leverage yang besar ya, kita hanya membutuhkan modal yang lebih kecil untuk bisa open posisi sebesar satu lot. Itulah salah satu pentingnya fungsi broker forex ya, dimana mereka menyediakan dana pinjaman supaya kita tetap bisa trading menggunakan broker mereka. Nah, supaya teman-teman itu lebih paham ya dengan apa yang saya jelaskan ya, di sini sekalian aja ya, saya akan kasih contoh fungsi leverage yang sebenarnya ya guys ya. Di sini ada akun Agnes dengan saldo $734 dengan leverage 1:500 ya. Jadi modal kita sebenarnya $734, dan kalau misalnya $734 ini kita kali dengan leverage yang kita gunakan tadi ya 500, maka modal kita itu sama dengan $367.000 ya. Itu artinya 3 kali lipat lebih dari ukuran minimal untuk membuka
satu lot. Nah, di sini kita akan contohkan ya apakah kita benar ya bisa minimal membuka 3 kali perdagangan dengan minimal satu lot atau enggak ya. Kita contohkan ya guys ya. Misalnya tadi pair yang kita contohkan adalah Euro USD ya, trade. Nah, di sini untuk lotnya kita ubah ya. Kita ubah menjadi satu lot ya. Nah, misal kita buy. Oke, bisa ya guys ya. Selanjutnya di sini kita open lagi satu lot lagi. Oke, bisa juga. Kemudian kita open satu lot lagi ya. Oke, bisa. Udah 3 kali ya guys ya. Nah, selanjutnya yang keempat ya. Nah, begitu kita mau open yang keempat, maka akan muncul dana tidak mencukupi ya. Oke, kita tekan lagi buy market ya. Nah, muncul lagi ya, dana tidak mencukupi. Nah, itu artinya ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Dengan modal kita 734 US dollar ya, kemudian dikali dengan leverage yang kita gunakan di akun ini adalah 1:500, maka modal kita saat ini adalah 367.000 US dollar. Dan seperti yang ada di desain tadi ya, 367.000 itu kalau kita bagi 100.000 USD maka dapatnya adalah 3,6 lot ya, atau maksimalnya adalah 3 lot. Nah, sisanya kalau misalnya teman-teman mau open posisi lagi, nah itu teman-teman bisa menggunakan lot yang lebih kecil. Misalnya teman-teman itu mau open posisi menggunakan lot 0,1. Nah, ini bisa ya, kalian tinggal klik aja buy. Ya, maka dia akan terbuka. Dengan leverage yang besar ya, kita bisa open posisi terus-menerus. Nah, inilah yang berbahaya dari leverage yang tinggi itu. Ya, makanya kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, pasti banyak trader-trader di luar sana yang bilang semakin tinggi leverage-nya itu semakin membuat kita greedy ya, ataupun lebih tamak dengan open posisi yang kita lakukan. Benar ya teman-teman. Jadi kalau leverage yang kita gunakan itu tinggi, misalnya 1:2000 ya, ataupun 1 tanpa batas ya, kita itu istilahnya punya modal yang cukup besar karena dikali dengan leverage tadi. Padahal sebenarnya modal yang kita miliki itu ya ala kadarnya ya, tidak sebesar itu. Tapi karena dengan dukungan leverage tadi ya, maka kita bisa membuka open posisi ataupun lot yang tidak sesuai dengan modal kita. Ya, seperti yang saya lakukan ini ya guys ya. Padahal modal kita itu cuma 734 dolar, tapi yang saya buka di sini adalah sebesar 3,1 lot ya. Dan menurut saya ini itu udah over margin ya guys ya, atau bisa dibilang itu udah melewati lot yang seharusnya saya buka. Tapi kembali lagi, ini tergantung dengan style trading kalian masing-masing. Ya, kalau misalnya style trading kalian itu memang agresif ya, maka tentu ini nggak masalah bagi kalian ya guys ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, lot yang saya gunakan saat ini itu adalah lot yang sangat berbahaya untuk modal saya. Nah, itu adalah penjelasan tentang leverage ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke penjelasan margin call guys ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan margin call dalam trading forex? Nah, margin call itu ya sebenarnya adalah notif dari pihak broker yang mengingatkan kepada kita bahwasannya open posisi yang kita lakukan itu sedang dalam bahaya ya, ataupun sudah melewati batas tertentu yang udah ditetapkan oleh broker tersebut. Misalnya sebagai contoh di sini coba kita buka level margin call yang ada di broker Agnes ya. Nah, misalnya di sini di akun standar mereka seperti ini ya guys ya. Jadi di sini ada tulisannya margin call 60%. Nah, apa yang dimaksud dengan margin call 60%? Jadi gini guys, begitu nanti ya, katakanlah saldo kita itu 700 dolar nih ya. Kemudian kita open posisi, tapi open posisi kita itu loss ya, sampai saldo kita 734 dolar ini menjadi tinggal 60%-nya aja ya. Katakanlah 60%-nya itu sekitar 250 dolar. Maka ketika saldo kita itu udah tinggal 250 dolar, maka kita akan mendapatkan pesan margin call dari pihak Agnes ya. Biasanya pesannya itu dikirim lewat email ataupun lewat aplikasinya langsung ya guys ya, yang memberitahukan kepada kita untuk kita bisa menambah dana kita agar posisi yang kita jalani saat ini itu tidak tertutup secara otomatis ya, ataupun tidak terkena stop out. Oke, paham ya guys ya? Jadi untuk margin call sendiri ya, untuk sekarang ini itu kayaknya udah jarang ya guys ya.
Hanya beberapa broker aja yang masih menggunakan fitur margin call ini ya, karena untuk sekarang itu rata-rata kita nggak dapat pesan margin call ya, tiba-tiba akun kita itu udah dilikuidasi aja ya, ataupun posisi kita yang terbuka ini itu udah ditutup secara otomatis saja. Saya nggak tahu ya guys ya, broker mana yang masih menyediakan fitur margin call ini, karena memang untuk saat ini saya belum pernah margin call lagi ya. Tapi intinya gini guys ya, kalian harus bisa bedain mana apa itu margin call dan juga stop odd ya. Kalau margin call seperti yang saya bilang tadi, margin call itu kayak notif ya, ataupun sebuah peringatan dari broker bahwasannya akun kita itu modalnya itu udah kepangkas dan udah mencapai tahap persyaratan margin call dari sebuah broker ya. Misalnya di Agnes ini kan 60% ya. Nah, kalau di XM ini ya guys ya, margin call-nya itu di 50% ya. Sedikit lebih kecil daripada Agnes tadi. Ya, jadi kalau misalnya saldo kalian itu tinggal 50% dari 734 ini, maka kalau teman-teman menggunakan broker HFM ya, kalian akan mendapatkan pesan supaya teman-teman itu menambah dana kalian ya, atau menutup sebagian perdagangan supaya teman-teman itu terhindar dari stop odd ya. Nah, itu adalah margin call. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan stop odd? Nah, yang dimaksud dengan stop odd di sini adalah perdagangan ataupun minus yang kalian alami saat ini itu ditutup secara otomatis oleh brokernya. Nah, untuk mencontohkan broker ini cukup susah ya guys ya, karena minus yang harus kita terima ini harus cukup besar ya, supaya open posisi yang kita lakukan saat ini itu ditutup secara otomatis sama si pihak brokernya. Nah, hal yang pasti dari stop odd adalah itu tertulis di masing-masing broker ya. Misalnya tadi di HFM untuk level stop odd-nya itu di 20% ya. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah saldo kalian itu kan $734 nih ya. Kemudian karena kalian open posisi banyak ya dan floating minusnya itu cukup tinggi, akhirnya modal kalian itu tinggal 20%-nya ya. Nah, maka itu nanti perdagangan kalian yang minus ini itu akan ditutup satu persatu secara paksa sama si brokernya. Nah, itulah yang dimaksud dengan stop odd ya guys ya. Nah, bagaimana cara kita terhindar dari stop odd ini? Ya, tentunya caranya adalah dengan menambahkan dana kita lagi. Ya, kalau kita menambahkan dana, otomatis persenan tadi yang 20% ini itu kan akan lebih meningkat ya. Misalnya teman-teman ini saldonya $700 nih ya. Kemudian udah hampir mencapai 20% ya. Kemudian kalau kalian tambah dana kalian ya, kalian tambah misalnya $5.000, maka udah jadi $5.700. Nah, otomatis kan persenannya juga meningkat ya. Otomatis saldo kalian saat ini itu bukan di 20% lagi. Nah, kalau udah seperti itu maka kalian akan terhindar dari yang namanya stop odd guys ya. Oke, paham ya? Jadi memang untuk margin call ya dan juga stop odd ini itu tergantung dari masing-masing broker ya guys ya. Ada yang menetapkan margin call-nya di 50%, 40%, 60% ya. Sedangkan untuk stop odd itu rata-rata di 10%, 20% ya. Ada juga yang 5%, ada juga yang kayak Agnes ini ya. Jadi level stop odd in Agnes itu adalah di 0% ya. Oke, demikian aja ya teman-teman video kali ini. Dan buat teman-teman yang masih pusing ya mengenai leverage, margin call dan juga stop odd ini, kalian bisa cantumkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau nanti saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.